Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai berjumpa lagi di channel saya Weliantanoyo yang membahas mengenai strategi dan pola membangun bisnis toko online yang berawal dari marketplace ya. Kita masih berada di tema yang sama di sesi mengenai rekrutmen tim ya. Ini juga merupakan pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertumbuh dari seorang single factor chief everything officer menjadi seorang business owner tentunya. Nah, di sini nanti videonya akan membahas bagaimana merekrut calon tim ya. Tapi di sini metodenya memang ada beberapa cara. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dari channel ini, dan kemudian komen kalau kamu pengen materi tentang apa, entah itu seputar bisnis atau seputar marketplace ya, atau apapun itu. Semoga nanti kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman menggunakan video. Nah, oke teman-teman, di video ini saya akan membahas mengenai bagaimana rekrutmen tim. Ya, rekrutmen tim itu ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah namanya talent hunter gitu. Jadi kita memburu yang namanya talent ya. Jadi kalau kita punya teman-teman ya, kemudian punya kenalan yang itu memang bagus secara skillnya, punya pengalaman. Nah, ada baiknya kalau memang teman-teman yakin bisnisnya teman-teman itu bisa membesar, rekrut dia, ya, tawarkan bergabung di perusahaan Anda, ya. Kemudian biasanya kalau yang kita tawarkan adalah kita PDKT dulu tuh teman-teman. Kita melihat dia tuh sebenarnya pengennya jadi apa sih, kerja sebagai apa atau pengen usaha apa. Nah, apakah kita bisa meyakinkan dia kalau dia bergabung dengan perusahaan kita, impiannya itu bisa tercapai. Karena yang akan kita sampaikan ke dia adalah visi misi dari perusahaan kita. Nah, makanya penting sebelum ke arah situ teman-teman silahkan berdialog dengan dirinya sendiri, apa visi misi dan value kita sebagai sebuah perusahaan. Ya, visi kita ke depan untuk diri kita apa, untuk keluarga apa, untuk tim kita apa, ya, kemudian untuk konsumen kita apa, ya, untuk user kita, konsumen kita, ya. Kemudian untuk orang-orang yang terkait dengan bisnis kita itu apa, ya. Jadi kalau bisa visinya jangan terlalu kecil, apalagi hanya untuk memperkaya ownernya ya, tetapi visinya adalah memberikan kebermanfaatan. Karena kalau urusan kaya, kemudian punya apa, kemudian pergi keliling dunia, itu perkara yang gampang banget teman-teman ya. Cuma kan itu adalah efek samping dari usaha kita, bukan tujuan utama kita berbisnis ya. Jadi hati-hati buat teman-teman kalau bisnisnya pengen kebebasan finansial, kebebasan waktu, itu bisa, tetapi itu adalah efek samping dari usaha kita ya. Jadi jangan kemudian setelah berjalannya usaha kok saya nggak jadi bebas finansial ya, nggak jadi bebas waktu ya kata siapa gitu loh. Itu kan yang bisnisnya udah berapa tahun gitu kan, itu bebas finansial dan bebas waktu itu kan sudah punya tim dan punya sistem. Nah teman-teman masih awal sudah kepingin segera kayak yang usianya kayak gitu ya. Jadi jangan mudah untuk buru-buru. Oke, kembali ke topik bahwa visi misi harus kita punyai dulu, kemudian dengan cara berburu talent ini kita bisa mendapatkan tim-tim terbaik ya. Bisa teman-teman list dahulu dari teman-teman SD, SMP, SMA, apakah sekarang bahkan kuliah, mereka punya skill yang teman-teman butuhkan dan bisa melengkapi kekurangan dari kita supaya bisnis itu berjalan menjadi maksimal. Karena dalam perusahaan itu kan ada yang namanya untuk divisi marketing, divisi penjualan, divisi operasional, divisi finance, divisi HRD, dan macam-macam. Itu harus berjalan secara bersamaan, nggak boleh besar sebelah, mesti biasanya terjadi ketimpalan. Nah, itu cara pertama mengenai berburu talent ya. Silahkan ditulis dulu, sampaikan visi misi, kemudian tanyakan kepada dia pengennya ke depan seperti apa, lalu tawarkan apa yang bisa teman-teman tawarkan ya. Kalau kita melihat kan misal pendiri Bukalapak pun kan juga talentnya adalah teman-temannya sendiri awalnya ya, Mas Ahmad Zaki, kemudian dia punya tim Mas Fajrin sama Sinuk ya, namanya 3 orang itu kan temen gitu kan, yang pada akhirnya mereka menjadi petinggi-petinggi di Bukalapak sampai kemudian
ada yang menjadi petinggi di mana gitu. Awalnya mereka bertiga yang bangun. Nah, mungkin aja teman-teman caranya kayak gitu juga ya. Jadi silahkan nanti berburu talent dulu, list dulu, tapi tentunya teman-teman sudah punya visi, misi, dan value dari perusahaan, karena itu nanti yang akan membentuk kultur budaya perusahaan. Oke teman-teman, itu di video cara rekrutmen versi pertama, nanti ada cara rekrutmen versi kedua ya. Saksikan terus channel ini, semoga bermanfaat. Komen, kemudian like atau dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.